Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai inheritance dan overriding di pemrograman berorientasi objek. Kalau sebelumnya pemrograman berorientasi objek itu mempelajari mengenai Java secara terstruktur. Nah, kali ini kita akan mempelajari Java secara object oriented. Nah, inheritance apa sih? Inheritance itu dia pengertian definisi singkatnya itu adalah warisan. Jadi dia memberikan warisan ke kelas-kelas yang lain. Nah, di dalam warisan ini, di dalam inheritance itu ada si pemberi warisan, ada warisan yang diberi, dan ada si penerima warisan. Kalau di dalam Java, dalam pengimplementasiannya, si pemberi warisan ini namanya superclass, dan warisan yang diberi itu bisa berupa atribut atau metode atau kedua-duanya. Jadi dia bisa memberi salah satu atau kedua bagian ini. Kemudian untuk yang si penerima warisan, kalau diimplementasikan di Javanya itu namanya subclass. Sebenarnya untuk penamaan superclass dan subclass ini ada beberapa penamaan lainnya, tapi di sini kita bisa menggunakan superclass dan subclass saja. Nah, untuk penulisan di Javanya itu dia ciri-ciri inheritance itu ada extend-nya di sini. Nah, ada extends-nya. Untuk penulisannya public ini adalah hak akses, kemudian ada kelas. Nah, di sini subkelasnya yaitu si penerima warisan, nama kelas penerima warisan, kemudian extends superkelas. Nah, nama kelas yang memberikan warisan. Oke, kemudian kalau tadi sebelumnya di sini penulisannya public, sebenarnya ada beberapa hak akses di dalamnya. Ada hak akses yang bisa kita gunakan di dalam Java ini, yaitu public, protected, no access, modifier, dan private. Dimana public itu bisa diakses di kelas yang sama, di package yang sama, di subclass, dan di package yang lainnya. Jadi yang penting dia satu project itu kalau yang public. Sedangkan yang protected, kalau hak aksesnya protected, dia bisa diakses di kelas yang sama, kemudian di package yang sama, dan di subclass, tapi dia tidak bisa diakses antar package. Jadi kan kadang kalau projectnya sudah besar itu ada banyak package di dalamnya. Nah, kalau menggunakan hak akses protected ini, dia tidak bisa diakses antar kelasnya, tidak bisa diakses antar package. Untuk no access modifier ini dia hanya bisa diakses di kelas yang sama dan di package yang sama. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk subclass. Nah, kemudian yang terakhir itu ada private. Nah, private ini hanya bisa digunakan di kelas yang sama saja, untuk package yang sama, subkelas yang sama, atau package yang lain dia tidak bisa mengakses kelas yang memiliki hak akses private ini. Kemudian di dalam object oriented itu ada yang namanya kelas diagram. Jadi untuk object oriented itu digambarkan di dalam kelas diagram, dan ini adalah simbol yang digunakan untuk penggambaran kelas diagram. Jadi kelas diagram ini termasuk di dalam UML. Nah, UML itu kan di dalamnya ada activity diagram, ada kelas diagram, dan ada sequence diagram. Tapi untuk di pertemuan ini kita belajar yang kelas diagramnya terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam kelas ini, yang kotak ini,
ada file di sini adalah atribut. Jadi atribut di atas sini ditulisnya nama atributnya apa, kemudian atribut itu bertipe apa. Kemudian yang di bawah sini ada metode. Metode ini merupakan fungsi yang ada di kelas. Nah, tipe fungsinya itu apa? Dituliskan di sini kan ada yang tipenya float atau integer atau string gitu kan. Nah, terus untuk menunjukkan subclass dan superclass itu menggunakan tanda panah seperti ini. Ini merupakan garis extend. Nah, selain inheritance di object oriented itu juga ada overriding. Jadi overriding ini adalah pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Jadi misal nih, ini kita menggunakan kelas persegi, di mana persegi itu merupakan bagian dari bangun datar, gitu ya. Jadi superkelasnya itu adalah bangun datar, dan bangun datar itu memiliki subkelas yaitu persegi. Nah, si persegi ini kan dia memiliki atribut sisi yang bertipe float. Nah, di dalam bangun datar ini kan ada luas dan keliling. Untuk penulisan metode ulangnya itu ada ciri-cirinya override. Nah, di sini alangkah baiknya kita menuliskan override yang artinya metode ini sebenarnya ada di bangun datar, ada di kelas bangun datar, tetapi kita tuliskan ulang di kelas subkelasnya, di anak kelasnya. Jadi kita berikan tanda dengan override. Sama seperti yang di sini, override keliling, berarti metode keliling ini dia ada juga di kelas bangun datar, cuman kita tuliskan ulang. Oke. Untuk lebih mudah kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, kita menggunakan kasus bangun datar di sini, di mana bangun datar itu memiliki subkelas yaitu persegi. Bangun datar kan memiliki bagian persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Jadi 4 bagian ini merupakan bagian dari bangun datar. Nah, bangun datarnya disebut superkelas, kemudian persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkarannya disebut sebagai subkelasnya. Nah, di dalam bangun datar ini dia kan pasti memiliki luas dan keliling. Nah, kita akan membuat contoh kasus tentang bangun datar ini. Jadi sekali lagi, bangun datar ini merupakan superkelasnya. Persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran ini merupakan subkelas dari si bangun datar. Untuk metodenya, nah metode luas dan keliling ini kita sebut metode yang nantinya akan kita tuliskan di kelas bangun datar. Nah, di mana ini ada rumus-rumus di setiap bangun datar memiliki rumus luas dan keliling yang berbeda tergantung bentuk bangun datarnya. Nah, untuk contoh penggambaran kelas diagramnya dari bangun datar itu seperti ini. Ini yang pertama saya jelaskan adalah bagian yang ini dulu. Nah, tadi seperti yang sudah kita ketahui, bangun datar merupakan superkelas dari subkelas yang ada. Nah, di bangun datar ini kan pasti memiliki luas dan keliling. Persegi kan memiliki luas dan keliling. Kemudian persegi panjang juga memiliki luas dan keliling. Begitupun lingkaran dan segitiga.
Jadi supaya kita tidak menulisnya berulang-ulang di setiap kita mengimplementasikan di Java-nya, supaya kita tidak menuliskan berulang-ulang, kita cukup menuliskannya di superclass. Nah, kemudian di bagian subclassnya, si subclass persegi ini memiliki atribut sisi, di mana atribut sisi ini hanya dimiliki oleh bangun datar di persegi. Jadi kan untuk persegi panjang kan dia memiliki atribut yang berbeda lagi, yaitu memiliki atribut panjang dan lebar. Begitu juga lingkaran dan segitiga, dia memiliki atribut khusus, yaitu atribut pi, jari-jari. Kemudian di segitiga untuk menghitung bangun datar, untuk menghitung luas, segitiga kan membutuhkan alas dan tinggi. Kemudian untuk menghitung keliling dia membutuhkan sisi A, B, dan C. Nah, karena dari itu untuk penulisan objek orientednya di sini di bangun datar hanya kita tuliskan luas dan keliling, karena di setiap bangun datar ini pasti memiliki fungsi luas dan keliling, sedangkan atributnya itu tergantung bangun datarnya sendiri-sendiri. Jadi kita menuliskan atributnya cukup di bagian subkelas-subkelasnya saja. Nah, kemudian untuk kelas main ini dia ada fungsi void, di mana untuk menjalankan program ini itu kita membutuhkan kelas main. Jadi kita cukup memanggil kelas, cukup menjalankan kelas main, di mana di kelas main ini nanti bakalan kita panggil luas dari kelasnya bangun datar, kemudian kita memanggil luas dari persegi dan keliling dari persegi. Jadi nanti kita deklarasikan di main sini. Jadi kita cukup memanggil kelas main. Nah, itu adalah alasan kenapa kita lebih baik menggunakan object oriented, karena kita tidak perlu menuliskan codingan berulang-ulang jika codingan itu sama. Ini kan kalau secara terstrukturnya di dalam kelas persegi kita menuliskan luas, kemudian keliling. Begitu juga di persegi panjang kita perlu menuliskan luas dan keliling lagi. Padahal ini bisa kita permudah dengan object oriented. Jadi kita cukup menuliskannya di superclass ini. Di sini di bagian subclassnya kita tinggal memanggil fungsinya. Nah, untuk video kali ini pembahasannya cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pengimplementasian di NetBeans-nya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.